Kita mulai dari awal lagi, waktu tahun 2015 itu kita sewa chef emang mahal sekali waktu itu. Iyalah ya, roti kan Mas. Iya, jadi itu hanya 3 kali pertemuan itu sekitar 10 jutaan. Oh mantap. 3 kali pertemuan. Dia ngasih resep plus model roti yang terbaru. Oke, jadi luar biasa. Berarti jadi dari yang roti yang cuma dititip-titipin ke warung loh ya, Sobat Kaspin ya, yang harganya cuma 2.000-an aja, terus tiba-tiba sekarang omsetnya 100 berapa Mas? 120. 120 juta. Rata-rata 120 juta per bulan. Wah, aku langsung pengen bikin toko kue ya. Hai Sobat Kaspin, welcome to Kasir Pintar Podcast. Di sini kita bakal ngajakin entrepreneur buat ngobrol bareng seputar life, cuan, and bisnis. Jadi jangan lupa like and subscribe Kasir Pintar Podcast di YouTube dan Spotify. Kita sekarang lagi ada di suatu tempat yang menyenangkan sekali. Coba ini kayak berasa di rumah sendiri gitu. Karena banyak roti-roti, kayak ngerasa disayang sama ibu gitu kalau di tempat ini ya. Jadi Desa hari ini lagi ada di Yulia Bakery. Tempatnya ada di Ruko Senopati Center di Sedati, Sidoarjo. Nanti bakal kelihatan nih, kamu bakal ngeliat nih Sobat Kaspin kayak gimana sih roti-roti yang ada di Yulia Bakery ini. Pokoknya begitu menggugah selera. Tapi sebelum kita ngomongin soal rotinya, nah, saya langsung aja deh kenalin sama yang punya. Ini dia, Mas Hendy. Ya, betul saya sendiri. Mas Hendy, apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, ini boleh diceritain nih, Mas. Tadi kan aku mampir ke sini gitu ya sama teman-teman Kasir Pintar gitu kan ke Yulia Bakery. Dari datang langsung kayak wah, langsung kayak kepengen beli gitu loh. Rotinya tuh menggugah selera gitu. Gimana sih ceritanya bikin bisnis bakery gitu kan yang dari dilihat bentukannya aja udah kayak orang tuh kepengen beli kayak gitu. Untuk awal mula usaha ini sebenarnya sih usaha orang tua saya. Itu mulai merintis di tahun 2004. Awalnya sih hanya roti yang dititipin di warung-warung aja sih. Yang harga sekitar 2000-an seperti itu. Mungkin karena nggak lanjut, karena mungkin stok yang kembali juga banyak. Akhirnya mungkin diputuskan untuk berhenti 1 tahun. Oh, sempat berhenti waktu itu. Waktu itu akhirnya kita orang tua saya berani untuk gambling ya namanya, dengan artian langsung buka toko aja sih. Habis itu langsung cari chef lah ya yang bisa buat roti waktu itu. Nah, di tahun 2005 sampai tahun 2012 itu jual roti, tapi tokonya sih seperti kayak toko Jombangan ya. Toko Jombangan itu yang ada di etalase. Oh, jadi kayak etalase jadi aja, orang itu nggak bisa ngambil seperti yang toko sekarang ini ya. Enaknya ngambil-ngambil gini nggak bisa ya? Nggak bisa, jadi kayak ada etalasenya, jadi orang itu cuma milih-milih aja, seperti itu. Itu bertahan sampai tahun 2015. Cuma saya ikut berkecimpung di dunia roti ini tahun 2012. Itu 2000 dari awal dibuka yang katanya tokonya bentuknya Jombangan itu tadi di sini, udah di sini apa? Masih di Tropodo. Oh, masih di Tropodo. Berarti ini udah ada 2 cabang gitu ya. Cabang, betul. Ya nanti saya jelaskan untuk cabang sebenarnya kita sudah buka cabang terus tutup, buka lagi tutup seperti itu. Jadi emang banyak lika-likunya gitu Sobat Kaspinnya gitu. Jadi emang ternyata yang namanya bikin bisnis bakery pun itu ya tidak semudah membalikan telapak tangan. Betul ya. Sekali. Sama ini ya, berarti sama prosesnya kayak nunggu proofing adonan gitu ya Mas ya kan. Perlu kesabaran gitu ya. Betul sekali. Nah, itu tadi kan di tahun 2012 Mas Hendy udah mulai masuk gitu kan di Yulia Bakery gitu. 2015 udah mulai ada cabangnya. Nah, jadi saya ceritakan untuk tahun 2012 itu saya buka cabang di Kediri. Oh, justru malah ke Kediri, jauh banget Mas. Nah, itu orang tua saya. Oh, asal mulanya dari Kediri. Asal mulanya kan emang kelahiran Kediri. Mungkin pengen kembali ke desanya. Jadi bukanya itu nggak tahu juga kok tiba-tiba buka di Kediri. Lah, pada saat itu emang saya kan sudah lulus kuliah nih. Tapi saya jurusannya emang pajak. Jadi nggak nyambung sama sekali dengan roti. Lah akhirnya saya mungkin ngelamar kerja di sana sini belum ada panggilan sama sekali. Nah disitulah orang tua saya buka toko. Ya udahlah saya coba untuk pegang daripada saya nganggur waktu itu. Nah saya coba buka di sana terus saya pegang, itu cuma bertahan 5 bulan saja saya di sana. Bertahan 5 bulan itu bukan tokonya, Mas Hendy-nya. Tapi saya sendiri yang 5 bulan karena mungkin saya juga berpikir masih belum saya kuliah. Di situ ya. Saya kuliah masa saya langsung usaha di roti, apalagi nggak nyambung lah di situ.
Jadi otomatis pajak ngurusi roti gitu kan ya. Saya pengen Kurang keluar lebih dulu gitu lah. ya, Mas, ya? Apa kerja di luar itu kayak gimana? Iya Kayak gitu. oke. Jadi itu diserahkan sama kakak saya yang untuk yang di Kediri. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk kerja ikut orang dulu, pindah-pindah kerja, sampailah di tahun 2015 akhirnya saya keluar kerja, memutuskan untuk fokus ke roti. Alasannya kenapa tuh Mas? 2015 tahu-tahu ya wes lah gitu loh. Akhirnya aku kembali kepada akar keluarga. Nah, pada saat itu emang tiba-tiba orang tua saya itu ditawari rumah di belakang rumah pas itu ngadep jalan raya. Nah, pada saat itu emang mungkin karena rumahnya harganya murah, apalagi sengketa ya waktu itu ya. Jadi ini lahan bisnis ini karena ngadepnya di jalan raya, kayak gitu. Akhirnya orang tua berusaha gimana caranya bisa dapat rumah tersebut. Nah, toko orang tua saya yang dulunya ngadep pasar, itu kan semakin lama kan semakin redup toko rotinya. Karena toko roti Jombangan terus bukan ketutup pasar, karena roti Jombangan karena terus nggak ada inovasi, semakin lama semakin redup, tapi sebenarnya masih ada konsumen yang beli, cuma nggak seperti awal. Lah, saya sebagai anak muda sama ibu saya juga pengen lah kita pindahkan roti ini yang ada pasar tadi ke jalan raya. Pasti kan harus ada perubahan. Nah, saya punya pikiran untuk gimana kalau rotinya kita bisa orang itu ngambil sendiri. Terus dengan model-model ditambah yang baru-baru. Meskipun harga kita harga murah sampai yang menengah ke atas. Nah, tapi variasinya kekinian. Betul gitu sekali. Nah, akhirnya kita mulai dari awal lagi. Waktu tahun 2015 itu kita sewa chef emang mahal sekali waktu itu. Iyalah ya, roti kan Mas. Iya, jadi gitu itu hanya 3 kali pertemuan itu sekitar 10 juta. Oh, mantap. 3 kali pertemuan chef itu. Jadi dia ngasih resep plus model roti yang terbaru. Oke, jadi ngasih resep terus habis itu sekalian kayak mungkin ngasih tahu gimana cara bikinnya gitu-gitu ya. Nah, pada saat itu kita bismillah ya, berdoa untuk gimana biar naik lagi nama Yulia Bakery. Apalagi kita emang sudah punya pelanggan di area Tropodo sana. Iya, benar. Akhirnya saya waktu itu emang pada saat itu keluar kerja. 2015 awal. Saya keluar kerja, terus buka toko roti itu di awal bulan Maret. Jadi saya ada sekitar waktu 3 bulan untuk membenahi gimana caranya kita pindah roti ini ke depan ke rumah yang baru. Terus habis itu nge-hire chef itu tadi gitu ya. Seperti itu. Oke, berarti jadi 2015 waktu memutuskan keluar itu uang pesangonnya dipakai buat kesini berarti ya gitu ya. Kalau untuk uang pesangon sih enggak ya. Karena saya pun juga masih baru sebenarnya karena kan saya pindah kerja. Saya juga masih lanjut kuliah juga di S1 waktu itu. Malah saya keluar waktu itu ya wes naik katok berarti ya Mas waktu itu 2015 betul. Ya. Karena emang enggak serak sih waktu kerja di yang terakhir itu. Jadinya wes ada rencana juga mau buka roti, oke lah. Saya juga sebenarnya suka masak. Jadi mungkin ada passion untuk saya bikin kue kayak gitu. Okay. Berarti ini masakannya ini bikinannya Mas Hendy sendiri sekarang? Iya. Wih, tangannya Mas Hendy sendiri nih. Takarannya saya sendiri. Wih, mantap. Ya. Jadi pada tangannya saat mahal 2015 itu saya akhirnya kan terjun semua pada saat itu. Otomatis saya gimana caranya biar nggak ngeluarin biaya banyak. Kalau kita pakai chef atau orang pintar itu kan pasti biaya. Otomatis saya sendiri punya inisiatif untuk belajar. Akhirnya saya ikut kursus. Ada demo dari produk-produk yang kita beli, biasanya kan ada demo. Nah itu saya ikuti terus semuanya. Dari bahan-bahan kue biasanya terus kita juga belajar dari YouTube gimana sih cara membuat roti yang enak, empuk, terus lembut dimakan seperti itu. Terus yang penting, yang sulit kan juga kita menentukan cost-nya. Nah itu yang agak sulit di situ. Nah itu, kalau ngomongin soal cost-nya itu Mas, itu kan berarti dari awal susah menentukan cost-nya gitu. Terus akhirnya pokoknya lika-likunya banyak nih, Yulia Bakery gitu kan. Sampai Mas Hendy sendiri akhirnya yang terjun loh, sampai berubah dari orang pajak ngitung duit, sekarang ngitung gram-graman tepung ya Mas ya gitu kan. Sampai detik ini, kira-kira omset yang didapat sama Yulia Bakery dari segala lika-liku kehidupan ini apa? Berapa nih Mas? Omsetnya? Iya, kalau boleh dibisikin gitu kira-kira. Kalau omset sekitar 120.
120 juta Iya, per bulan. per bulan rata-rata. Wah, lumayan ya. Jadi kayak mending berarti ini ya Mas ya, tidak menyesal ya resign ya waktu itu. Alhamdulillah. Karena kan emang kalau emang toko sana emang kita alhamdulillahnya sudah banyak customer, kita sudah banyak pelanggan di sana. Kalau untuk cabang kan kita mulai lagi untuk narik pelanggan di sini seperti itu. Jadi pada saat di sana emang alhamdulillah dari orang-orang customer juga pada suka roti kita seperti itu. Luar biasa. Berarti jadi dari yang roti yang cuma dititip-titipin ke warung loh ya, Sobat Kaspin ya, yang harganya cuma 2.000-an aja, terus tiba-tiba sekarang omsetnya 100 berapa Mas? 120. 120 rata-rata 120 juta per bulan. Wah, aku langsung kepengen bikin toko kue ya. Ya Allah, ya. Yeah. Jadi ternyata emang bener ya Mas ya, kayak namanya bisnis, apalagi kayak bikin kue dan bakery kayak gini, ya nggak segampang itu gitu loh. Lika-likunya banyak, tapi juga setelah settle gitu hasilnya cukup lumayan juga nih buat diperhitungkan sebagai lahan bisnis gitu ya Mas ya. Nah tapi dalam memulai lahan bisnis ini berarti dari awal memang melibatkan orang-orang keluarga terdekat aja berarti ya? Ya, orang keluarga terdekat aja. Oh, oke. Sebenarnya awal mulanya itu orang tua saya, bapak saya khususnya itu mau usaha roti itu karena lihat saudara. Jadi punya saudara emang usaha bisnis, nah itu tertarik kayak gitu. Akhirnya ya langsung belajar tapi kita sewa orang karena kan kita nggak ada basic sama sekali sewa dengan chef dan lain-lain itu ya. Kita nggak punya basic sama sekali tentang kue. Nah itulah lika-likunya banyak sekali di situ. Ditipu-tipu gitu juga. Betul sekali. Karena tahu karyawannya ini, bosnya ini sebenarnya nggak tahu tentang roti. Akhirnya minta naik gaji. Diplokoto betul sekali. Jadi ya itulah minta bonus. Kalau nggak diberi siapa yang ngerjakan nanti? Iya. Seperti itulah. Karena ada kejadian pada saat itu pesanan mungkin sekitar 1.000 atau 2.000 roti, terus karyawan ini meninggal, nggak mau bantu badan kita sudah minta tolong untuk kan namanya pesanan kan kita harus kerjakan kan. Nah, pada saat itu pusing sekali orang tua saya. Waktu itu saya juga masih sekolah, jadinya keluarga ini disuruh untuk bantu semua pada saat itu. Terus bapak saya itu punya resep sendiri akhirnya awal mula. Jadi pertama cuma ikut bantu tapi sambil ngeliatin kayak gini toh akhirnya bisa sendiri. Salah satu kue yang jadi signaturenya Yulia Bakery ini apa nih Mas? Yang mungkin dari awal gitu, yang tadi yang katanya Mas Hendy mungkin resep dari bapaknya gitu, atau mungkin yang bikinan Mas Hendy yang mana nih? Sebenarnya kalau roti itu kan sama semua ya. Yang membuat beda itu sebenarnya kita bikin daging rotinya. Daging roti bukan adonannya betul. Kalau kita punya adonan yang enak, insya Allah kita kasih isian apapun makin lebih enak. Betul. Tapi kalau kita cuma bermain di isian, rotinya nggak ada rasanya, berarti yang kerasa sebenarnya cuma isiannya. Kalau nggak ada isinya ya nggak enak gitu, gembos nggak enak gitu ya Mas ya. Betul sekali. Oke. Yang sulit kan kita bikin harga murah tapi enak. Nah betul. Itu yang sangat sulit. Aku lihat harganya ini ya hitungannya murah sih Mas gitu loh. Ada yang masih harganya itu tadi ada yang 3.500, ada yang terus 3.000. 4.000, nah benar 4.000, 5.000. Kayaknya paling mahal berapa nih? Paling mahal 6.000. 6.000 loh paling mahal ya. Bersaing sekali ya kan ya. Apalagi kan maksudnya lingkungannya di dekat-dekat rumah gitu kan. Betul. Jadi kalau buat katakanlah anak-anak sekolah, ibunya ke susu, ke dandapan gitu ya Mas ya, langsung kuliah itu borong gitu. Nah, betul. Nah, ini kan sekarang udah mulai banyak nih, ada cabangnya, varian rotinya juga makin banyak. Ada kesusahan nggak nih Mas buat ngitung-ngitung soal untung ruginya? Apalagi dulu pernah punya pengalaman ditipu sama karyawan. Kan BEBE kalau misalkan namanya karyawan nakal ada-ada aja ya. Untung Pak, padahal ternyata rugi. Ternyata masuk kantong pribadi gitu. Sebenarnya kalau saya sendiri sama keluarga itu untung kita yang sedikit, yang penting penjualannya banyak. Seperti itu. Jadi karena kan kita memakai cara resep yang enak, jadi otomatis kalau kita kasih harga mahal ya kita untuk bersaing agak susah. Jadi kita lebih kita ambil untungnya sedikit, yang penting roti kita laku. Seperti itu. Jadi mungkin kalau diambil rata-rata ya keuntungan dalam omset itu sekitar
30 sampai 40%. Oh, cuma 30 sampai Iya. 40% aja, Mas. Nggak sampai Nggak 50% sampai. bahkan nggak nyampe. Karena kita emang berani di rasa ya. Kita bermain emang di rasa. Jadi kalau kita bermain fokus keuntungan, mungkin harga roti kita nggak ada yang harga 3.000, Iya 3,5, benar. 4.000. Standarnya di luar kan paling minimal 6.000, betul 7.000 ya sekali, kan. iya. Oke. Aku jadi penasaran ini saya, apakah seenak itu? Boleh dicoba Oh, silakan. mantap. Ya. Tapi tadi ngomong-ngomong soal hitung-hitungan nih, Mas. Iya. Secara Mas Hendy orang pajak gitu kan ya. Terus katanya sempat mengalami namanya kendala ditipu karyawan dan lain sebagainya. Dan Yulia Bakery ini kan termasuk salah satu merchant yang menggunakan kasir pintar. Betul. Apakah menurut kacamata seorang pajak dan juga pebisnis, kasir pintar ini sudah cukup membantu kemajuan dari Yulia Bakery nih, Mas? Sangat-sangat membantu sekali. Wah, kira-kira fitur apa nih yang paling cocok gitu? Fitur yang cocok itu karena kan online ya. Hmm. Jadi kita bisa memantau pergerakan perharinya itu berapa. Jadi kayak omset kita laku berapa. Mungkin kayak kita kan emang gak sempet ya ke toko, ke outlet gitu. Kadang kita ada urusan di luar. Untuk memantau bisnis kita perharinya sih dapat berapa. Kita ada jumlah pelanggan yang beli ada berapa. Kayak jumlah Stok-stoknya transaksi, itu juga. stok-stoknya juga lah. Itu sangat-sangat membantu saya. Sangat-sangat membantu. Oke. Jadi saya sendiri bisa menilai antar grafik, contoh kayak per bulannya itu berapa, contoh bulan Januari, bulan Februari itu kan kita bisa ngeliat grafiknya. Terus roti kita itu kan juga bisa dilihat dalam satu bulan mana sih roti yang paling laku seperti itu bisa dilihat di kasir pintar. Best sellernya kayak Iya, gitu ya. betul. Oke, berarti ini sekarang kita ngomongin best seller. Best sellernya dari Yulia Bakery ini apa nih, Mas? Kalau best seller itu pisang coklat. Oh, pisang coklat yang itu ya berarti ya. Pisang coklat betul. 4.500 aja loh sobat 4.500. Kaspin ya. Tapi kalau untuk orang-orang kayak borong atau untuk dadakan, emang lebih ke harga yang murah. Oh. Itu langsung cepet habisnya. Yang mana nih biasanya? Yang harga paling- 3.000. Harga Kita ada 3 3.000. macam yang harga 3.000. Yang mana aja nih, Mas? Ada Boleh di- sambil berdiri-diri gak apa-apa Oh, sih ini iya. ya. Coba sambil ditunjukin kira-kira yang mana ya? Yang harga 3.000 gitu ya. Ini sambil kita lihat-lihat aja nih. Boleh. Jadi, yang harga 3.000 kita ada 3 macam. Oh, ini yang selai blueberry, Betul, blueberry, selai strawberry, sama selai nanas. nanas. Oh, nggak ada yang coklat nih, Mas? Kalau oh, ini coklat coklat kita meses ya? ke harga 3,5. 3,5. Oh ya, emang coklat biasanya lebih Iya, mahal ya lebih memang ya. mahal. Oke. Ini emang biasanya orang-orang pada borong ya. Iya, kalau Enak sih. Apalagi kalau misalkan buat bekalnya anak-anak Ya, kan, betul. gitu kan. kita harga 3.000 ini sudah free sama kotaknya. Oh, sudah free sama kotaknya. Iya, jadi orang mau pesen satu kotak isi satu, mau harga paling murah kita sudah free. Tetap udah dikasih kotaknya Sudah ya. Iya, dikasih kadang-kadang kan baru kotaknya. isi 2 atau 3 baru dikasih Betul, kotak iya. ya. Oh, mantap. Ini juga ada roti kasur Ya, Mas, roti kasur di sini. Oh iya, menyenangkan loh ya lihat bentuk-bentukannya. Terus ini juga yang roti-roti yang fusion gitu kan yang Kita ada. juga ngelihat roti yang kayak model-model di mall. Ah. Ya, menarik. Nah, kalau di Yulia Bakery sendiri ini tadi Mas Hendy kan bilang ini salah satu cabangnya gitu ya Mas ya. Kalau ngomongin soal cabang dan ngomongin soal usaha, kan pasti harus tahu dong sosial medianya di mana, mau promoinnya kayak gimana, boleh ya dikasih tahu nih Mas, biar orang-orang pada kesini mampir. Kalau untuk sosial media kita hanya ada di Instagram @yuliabakeryofficial. Cuma di situ aja. Yulia Bakery Official itu berarti di mana? Di 2 cabang ini sama? Sama, Instagramnya? jadi satu Oke, Instagram ini. untuk harganya tadi dari Mas Hendy udah jelasin nih ya Sobat Kaspin, Yulia Bakery ini start dari harga 3.000 sampai paling mahal? Paling mahal untuk roti manisnya 6.000. 6.000 aja, ya kan? Buat bunda-bunda yang suka kedandapan pagi-pagi Iya. bikin bontotan ya, daripada bingung bikin roti sendiri, Betul. mending belanja aja di Yulia Bakery ya kalau gitu. Thank you banget Mas Hendy Ya, untuk waktunya kita sama-sama. ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan Yulia Bakery makin laris. Itu ada juga Amin. cake ulang tahun. Iya, ada cake ulang tahun ya kan? juga bisa. Nah, itu dia. Dan ini bisa custom nggak ya, Mas? Misalkan Bisa. pesen gitu bisa? Bisa. Nah, bisa tuh custom. dia kan. Barangkali mau ngasih surprise buat suami, buat pasangan, ya kan, buat
unyu-unyuhan lucu-lucu bisa pesan ke Mas Hendy langsung. Tangannya Mas Hendy langsung enak yang bikin. Ya, thank you banget Mas Hendy ya untuk waktunya. Mudah-mudahan lancar terus bisnisnya. Nah, kita udah ngobrol-ngobrol sama Yulia Bakery dan juga Mas Hendy. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama siapa lagi ya di next episode. Pokoknya jangan kemana-mana nih Sobat Kaspin. Jangan lupa buat kamu like, subscribe, dan juga follow di sosial medianya Kasir Pintar ya. Di Kasir Pintar. Tunggu updatean selanjutnya dari Yulia Bakery.